Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apalah ulah Fauzi Bahar yang ketua Elkam baru ini. Inilah ulah nol kaderisasi, alih generasi dan penyadaran. LKAAM itu adalah Lembaga Karapatan Adat Alam Minang. Jika seseorang konsisten apa itu definisi kosakata adat dan sadar apa itu contoh perkaranya, maka dia tidak berhak bicara adab, tidak berhak bicara sara, dan tidak berhak bicara budaya. Karena perkara adat, perkara budaya, perkara adab, perkara agama masing-masing berbeda. Ya, dan beliau baru-baru ini membuat statement mengharamkan Menteri Agama Yakut untuk menginjakkan kaki di Minang. Itu statement berbahaya. Padahal posisi dia cuma sebagai ketua Lembaga Karapatan Adat Alam Minang dan cuma berlaku di Minang. Tidak berhak beliau mengomentari tokoh-tokoh DKI atau mengomentari perkara selain dari perkara adat. Ya. Itulah efek nol kaderisasi, alih generasi dan penyadaran. Semoga saudara-saudari yang menyimak selengkapnya video ini juga menyadari atau menulis di dalam komentar masing-masing definisi dari kosakata adat, budaya, adab, dan agama. Barulah kita lanjutkan dialog. Dan masing-masing contoh perkara tidak boleh sama, karena masing-masing definisi, masing-masing kosakata berbeda. Baik. Dan saya sudah melayangkan temuan-temuan saya selama 3 bulan keliling Sumbar, mendatangi, mewawancara langsung tokoh masyarakat adat, budaya, adab, agama Minang. Semuanya berpaham cair, semuanya tidak mengerti apa itu masing-masing definisi. Otomatis tidak akan pernah tepat sasaran apa-apa yang dia ucapkan dengan yang dia perbuat. Selalu berseberangan. Ya. Apakah memang benar-benar si Fauzi Bahar itu sanggup melawan TNI dan Polri atau sanggup melawan lembaga institusi pemerintahan ini, sementara dia cuma lembaga daerah? Ya, dia haramkan menginjak ranah Minang. Coba bayangkan, itu sangat berbahaya bagi kita keturunan Minang dimanapun ada berada. Kita bisa mengalami diskriminasi, intimidasi, kriminalisasi, dan terganggu kegiatan bisnis kita gara-gara ulah orang yang berstatement konyol itu. Ya, sementara di ranah Minang itu sendiri, Ketua Elkam Sumbar sebelumnya Sayuti Datuk Rajo Pengulu, 10 tahun lebih dia menjabat Ketua Elkam, malah mengacaukan Minang. Yang jelas untuk daerah Pasaman sendiri, dia membuat dualisme mengenai gelar Yang Mulia Di-Pertuan. Dan gelar-gelar dualisme ini adalah untuk mendukung HGU bekerjasama dengan pengusaha dan menghilangkan hak-hak ulayat adat, hak-hak ulayat anak nagari. Dan yang menikmati hanya segelintir orang yang bermain. Sementara banyak pihak-pihak yang terzolimi, banyak hak-hak yang terenggut. Itu ulah Elkam. Dan kepada saya pribadi, Sayuti Datuk Rajo Pengulu itu mengaku di Elkam itu tidak ada kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Padahal saya wawancara langsung security, ya. Dan itu realitanya yang membayar listrik, air, membangun gedung adalah Dinas Kebudayaan. Berapa konyolnya coba? Dan saya sudah melayangkan tuntutan saya kepada Elkam tersebut tanggal 14 Februari atau sebelum tanggal 20 Februari. Juga saya masukkan laporan teman-teman tersebut ke Dinas Kebudayaan, DPMD, ke Tata Usaha Gubernur, Wakil Gubernur, dan belum ada tanggapan sampai tanggal 24 Februari tahun 2022 ini. Ya. Jadi dan
di kemudian hari seperti Buya Guzira Kazahar yang hanya berbicara, membuat statement, mengomentari. Sementara di Minang, masalah di Minang sini itu sendiri kacau balau. Nah, jadi kalau saudara-saudari ingin kenal Minang, ingin sentuh Minang, kelilingi minimal 3 bulan keliling Sumbar, berdialog tentang muka langsung dengan tokoh 19 kota, 19 kabupaten Sumbar itu. Jika saudara-saudari sanggup. Ya, dan tulis temuan-temuan tersebut, masukkan ke DPMD Kebudayaan, Dinas ke Elkam, dan ke Tata Usaha Gubernur. Itulah yang saya perbuat dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai bulan Januari tanggal 30 2022. Itu independen loh. Dan didukung oleh saudara-saudari yang berniat baik sepanjang perjalanan. Dan itu kalau diakumulasi, kalau dihitung dana yang habis selama 3 bulan itu minimal 10 juta loh. Belum lagi waktu saya meninggalkan istri dan anak. Belum lagi hutang, ini itu biaya resiko pribadi macam-macam. Nah, karena ilmu hitam dan macam-macam. 15 kota, 19 kabupaten. Nah, itu realita kawan. Ya, jadi hubungi 082179045777 HP biasa plus WA jika ingin menanggapi serius. Tidak hanya sebatas komentar-komentar yang hanya menghabiskan waktu, tidak hanya dialog-dialog yang hanya menghabiskan waktu, membuat jari jemari kita pegel. Ya, itu tujuan saya hanya satu ke Minang itu adalah membangun kekuatan. Dan kekuatan itu adalah tergantung kesungguhan, ada kekuatan sejarah, manawi, hukum, manajemen, lewat proses berdialog tetap muka langsung secara intensif. Ya, baik, cukup sekian, terima kasih. Silahkan di-share, silahkan subscribe, silahkan ditinggalkan komentar. Ya, silahkan diteruskan kemana saja medsos yang saudara-saudari ikuti. Baik. Nah, itulah dan di Minang itu sendiri masalahnya sangat berbahaya loh. Untuk penyucian jasad itu perlu dibatangi mengenai apa-apa yang kurang baik masuk ke badan selama ini itu. Nah, itu secara jasad. Itu ahli generasi loh. Kita ini bakal meninggal, yang bakal menjalani kehidupan selanjutnya adalah ahli generasi. Nah, dan itu hal-hal yang buruk yang masuk ke tubuh itu sangat merusak pikiran, perasaan, dan akal. Nah, bagaimana kira-kira menjalani kehidupan berikutnya saat pikiran, perasaan, akal, dan rusak? Ya, silakan masuki akun Facebook Penghulu Merapak Alam, silakan masuki akun Instagram Minangonesiawi. Ya, sekali lagi 082179045777 itu nomor HP biasa plus WA. Jadi saudara-saudari yang masih peduli silahkan berkoordinasi di lapangan, anggarkan anggaran. Lalu kita berdialog bertatap muka langsung dengan banyak pihak. Kapan perlu orang-orang beliau-beliau yang berpengaruh di masing-masing 19 kota, 19 kabupaten kita kumpulkan. Ya, berhentilah mengutamakan anggaran, menganggarkan anggaran untuk infrastruktur fisik. Kita harus berbicara infrastruktur mental, spiritual. Ya, sekali lagi, semoga saudara-saudari dipahami. Fauzi Bahar ini tidak pantas menjadi Ketua Elkam Sumbar karena SDM-nya minus. Dan kita sama-sama tahu sendiri hal-hal yang tidak dipegang oleh ahlinya itu hanya secepat kilat menuju kehancuran. Dan di Elkam itu sendiri masih ada Dewan Pertimbangan Syara. Hanya Dewan Pertimbangan Syara lah yang berhak berbicara agama. Ya, kalau lembaga kerapatan adat hanya berhak berbicara masalah adat. Ini tidak disadari oleh Fauzi Bahar dan lain-lain tokoh di Minang itu. Juga tokoh BPCB, BPNB menganut sejarah sesat mengenai sejarah Paguyuban Aditya Warman dan lain-lain. Sejarah harus kita tuntaskan. Ya, dan mengenai apa-apa ucapan selama ini, persembahan, pantun ini itu harus ada maknawi. Seseorang harus mengerti apa yang dia ucapkan. Begitupun status hukum adat, status hukum tata pemerintahan harus ada kepastian. Barulah kita berbicara manajemen, solusi antisipasi seperti apa, hukum yang akan diberlakukan seperti apa, struktur seperti apa, pengelolaan manajemen dalam kita mengelola tata adat, tata budaya, tata adab, tata agama. Jangan timbul masalah cuma berkomentar, timbul masalah berkomentar lagi, terus gugur lagi orang-orang yang berbicara lantang.
cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin.